Ya, selamat sore Mas Riko. Pak Ganjar, Anda sampai meminta maaf, memohon supaya tidak ada penolakan pemakaman korban corona. Apa yang kemudian dilakukan pemerintah provinsi memastikan ini tidak terjadi lagi? Ada dua hal. Yang pertama, melakukan sosialisasi terus-menerus. Yang kedua, tentu saja kita mencoba untuk menawarkan kepada keluarga sehingga korban bisa dimakamkan di tempat tertentu. Saya sudah menyiapkan sekarang, kalau itu petugas kesehatan, bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Jadi tidak menyiapkan lahan secara khusus, tapi menawarkan kepada keluarga untuk dimakamkan di tempat lain, begitu Pak Ganjar ya? Di Taman Makam Pahlawan. Di Taman Makam Pahlawan? Iya, untuk para petugas kesehatan dan sebagainya. Ada beberapa protokol yang mesti diperbaiki. Umpama ketika kemudian jenazah meninggal dan akan dikebumikan di tempat tertentu, apalagi itu adalah tempat pemakaman umum, maka nampaknya perlu komunikasi antara rumah sakit, tim yang akan membawa jenazah, dengan masyarakat, dengan pimpinan di tingkat desa, atau tokoh-tokoh yang ada di situ, di mana mereka nantinya bisa mengerti soal ini. Pak Ganjar, dari komunikasi Anda dengan di Unggaran misalkan, kenapa warga masih saja menolak? Karena kan penjelasannya sebetulnya sudah berkali-kali dilakukan, sosialisasi juga sudah sering. Saya berkomunikasi dengan mereka satu persatu, saya telepon. Kenapa disusukan tempat pertama yang sudah disiapkan itu tidak jadi? Lalu ternyata setelah saya tanya, keluarganya meminta dipindah di tempat lain. Meskipun di tempat pertama sudah dibuatkan. Nah, pada saat ini pindah ke tempat yang lain, di tempat kedua ini, di Sewakul ini, itu masyarakat di sekitar Sewakul tidak tahu. Nah, kemudian yang didengar isunya dari beberapa tokoh yang saya telepon di sana, mereka menyampaikan bahwa, loh, disusukan saja ditolak kok di sini diterima. Yang kedua, masyarakat cukup kaget ketika kemudian banyak ada mobil BPBD, ada semuanya datang semuanya. Ini ada apa gitu. Nah, dari penolakan-penolakan ini, kemudian ada dua hal. Satu, nampaknya ada komunikasi yang saat itu keliru, bahwa disusukan tidak pernah ditolak. Yang kedua, nampaknya ada yang menyampaikan pesan hoax begitu kepada masyarakat bahwa ini ada penolakan dan kemudian kita juga harus ikut menolak begitu. Dan memang saya menyesalkan dengan tokohnya itu yang tadi terlihat di Kompas TV, dia minta maaf. Terus kemudian saya kontak beberapa orang dan saya angkat lagi di beberapa medsos saya agar orang bisa mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Di Sewakul, di tempat yang mereka menolak itu, pada saat beberapa tokoh saya sampaikan, Pak, apakah Anda menolak? Saya dengar Anda kencang sekali menolak. Karena kami nggak dapat informasi itu, Pak. Umpama Anda mendapatkan informasi bahwa ya akan ada pasien ataupun jenazah, mohon maaf, yang dikuburkan di situ, apakah Anda akan menolak? Dia mengaku tidak akan menolak kalau informasi itu diberikan dari awal. Jadi sebenarnya tidak semenyeramkan kasus pertama yang terjadi di Banyumas dulu. Kalau di Banyumas sampai ditutup. Kan sudah digali dulu ya Pak ya? Iya betul. Ini seperti itu kondisi, tapi karena bupatinya saat itu bertindak cepat, terus kemudian terjadi dialog yang sangat keras sekali. Wakil Bupati Kabupaten Semarang kemarin juga nungguin ada di tempat, begitu, ada di tempat. Itu tidak diambil kecepatan dari keputusan itu agar masyarakat tidak terjadi cekcok yang lebih keras, maka diselamatkan dulu agar si jenazah ini tidak terkatung-katung begitu, maka dibawa kembali ke Karyadi karena jaraknya relatif tidak terlalu jauh gitu. Oke, jadi kalau di Sewakul sudah clear ya Pak, harusnya tidak ada penolakan lagi jika misal semoga saja tidak terjadi ada pemakaman pasien COVID-19. Asal komunikasinya baik, versi dari mereka tidak. Kami dikasih tahu aja Pak itu. Oke, Pak Ganjar, mari kita sekali lagi edukasi warga. Semoga sudah mendengar, tapi supaya lebih paham lagi, Anda berkomunikasi dengan para ahli di Instagram juga mengatakan kenapa warga tidak boleh takut ada pemakaman pasien COVID-19.
Oh ya, sebenarnya saya sudah punya rekamannya ini, saya sampaikan di publik ya, di akun YouTube saya. Saya komunikasi, saya membuat podcast ya, maaf, dengan satu tokoh agama, satu tokoh atau ahli epidemiologi dari Rumah Sakit Karyadi. Jadi ada Kiai Fadlan yang menjelaskan apa hukumnya orang untuk memakamkan jenazah apapun itu. Berdosalah semua yang tidak merawat dan memakamkan jenazah dengan baik. Semuanya berdosa. Dari Dr. Ova yang menjelaskan sebagai ahli epidemiologi, dia sampaikan bahwa kalau kemudian mohon maaf seluruh jenazah akibat COVID-19 ini dimakamkan, itu prosedurnya sudah luar biasa ketatnya. Itu insya Allah aman, masyarakat di luar itu tidak perlu takut. Dan si virus ini tidak bisa terbang kemana-mana, tidak bisa merembes kemana-mana. Dan saya perlu sampaikan, si virus ini hidup di inang yang hidup. Jadi nempelnya itu di orang yang hidup. Kalau dia mati, lama-lama dia juga akan mati sendiri. Dan itu tidak butuh waktu yang lama begitu ya. Ini yang dijelaskan oleh dokter. Maka sebenarnya masyarakat tidak perlu ada alasan untuk menolak. Maka disitulah kemudian kami berpikir khusus untuk para tenaga medis, dokter, perawat dan sebagainya ini kita berikan penghormatan, kita berikan penghargaan. Maka saya sedang menyiapkan untuk kita siapkan pemakaman di Taman Makam Pahlawan sebagai penghormatan terhadap mereka. Apalagi kemarin perawat ya Pak yang ditolak itu. Iya, dan yang menarik yang orang teriak keras menolak yang tadi minta maaf itu istrinya perawat. Pak Ganjar, Anda juga bilang di Instagram ini adalah apa? Ujian kemanusiaan. Oh iya, ini ujian kemanusiaan. Mohon maaf, di mana rasa kemanusiaan kita? Di mana perasaan kita, hati kita, pikiran kita menolak jenazah yang dia meninggal karena COVID-19? Siapa yang memilih itu? Siapa yang memilih itu? Kalau itu yang terjadi pada kita, pada keluarga kita, bagaimana perasaan kita? Itu rasa kemanusiaan. Udah kebangetan aja lah orang yang menolak ini. Maka kalau kemudian kemarin ini tidak ada permintaan maaf dan sebagainya, mulai besok akan kita kawal, tapi kita komunikasikan kepada masyarakat. Kalau sudah dikomunikasikan masih ada yang menolak, maka petugas yang paling depan. Kalau petugas yang paling depan masih ditolak, maka siapapun yang menolak dia melawan aparat penegak hukum. Kalau melanggar atau melawan aparat penegak hukum itu pidana. Pak Ganjar, terakhir tadi Anda bilang ada dua hal. Yang pertama sosialisasi, yang kedua menyiapkan tempat pemakaman di Taman Makam Pahlawan. Kalau sosialisasi, kami semua melihat Anda begitu aktif di Instagram. Di mana-mana Anda bicara, sudah terlihat sekali. Tapi bagaimana memastikan yang berada di bawah Anda sampai ke unit terkecil itu juga sama pesannya? Kami butuh komunikator lebih banyak. Kami butuh orang yang bisa menyampaikan lebih banyak. Kami butuh para tokoh agama, para ulama, kades, sampai RT RW. Semuanya kelompok-kelompok ini kita minta untuk berkomunikasi. Maka kenapa kemudian kita minta seluruh desa sekarang mesti punya posko COVID-19. Kades-kades kita minta untuk membuat ruang isolasi dan sebagainya. Itu momentum sebenarnya masyarakat bisa tahu untuk bisa disosialisasikan. Nah kalau masih ada 1-2 yang kemudian tidak mengerti, cepat-cepat dijelaskan. Sehingga kalau ada jenazah yang mesti dikebumikan di satu tempat tertentu, masyarakat dikasih tahu. Yang mau nolak suruh angkat bicara pertama, biar kemudian kita bisa intervensi apa yang mesti kita lakukan. Edukasi inilah yang terus-menerus untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi yang menolak. Kejadian di Banyumas, setelah satu menolak, ramai Pak Bupati melawan dengan sangat luar biasa, komunikasi yang sangat keras sekali. Setelah itu seluruh desanya ngomong, udah deh dimakamkan tempat saya aja deh. Ngawur itu orang itu. Dan hari ini saya kira orang yang menolak itu udah dibully habis-habisan. Mas tahu nggak sekarang? Di Sewakul itu sekarang ada berita ucapan duka cita, banyak sekali karangan bunga di sana yang semua menyerang seperti itu. Ini sebenarnya hukuman sosial yang diberikan oleh masyarakat, oleh publik kepada masyarakat yang pikirannya aneh ini. Baik, Pak Ganjar, terima kasih. By the way, bajunya bagus, cuci tangan terus supaya nggak kena virus itu ya. Terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah.